Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Bayu Satria yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi bab zakat. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Akbar Fikri Ramadhani, Muhammad Nafal Ditya Nugraha, Muhammad Nafi Alfiansyah. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi saya dipersilakan kepada Akbar untuk menjelaskan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Akbar Fikri. Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Fikih Sunnah Sayyid Sabi ayat 5. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Pengertian dari zakat: sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima asnaf, yaitu fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup; miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. 3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. 4. Mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Hamba saya, budak yang ingin memerdekakan diri. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan disampaikan oleh Novel. Landasan zakat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Asnaf yaitu A. Surat At-Taubah ayat 36, 35, 60, 103, 106. B. Surat Al-Baqarah ayat 777, 261, 267. Surat Ali Imran ayat 134, 92, 180. D. Surat Asy-Syura ayat 38. E. Surat Al-Hasyr 7. F. Surat Az-Zariyat ayat 19. G. Surat Al-An'am ayat 141. H. Surat Ar-Rum ayat 39. Tujuan, hikmah, dan keutamaan zakat. A. Membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. B. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Al-Gharimin, Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya. C. Membina dan merentangkan tali solidaritas atau persaudaraan sesama umat manusia. D. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme. E. Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal. F. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. G. Mencegah jurang pemisah kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Dan materi selanjutnya disampaikan oleh Nafi. Hikmah zakat. A. Mensyukuri nikmat Allah, meningkatkan harta dan pahala, serta membersihkan diri dari kotoran, kikir, dan dosa. B. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya. C. Memerangi dan mengatasi fakirnya
pikiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan. D. Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. E. Mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan. F. Merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong. Ketemuan keutamaan zakat. A. Menumbuh suburkan pahala. B. Memberi berkat kepada harta yang tinggal atau setelah dizakati. C. Menjadi sebab pertambahannya rezeki, pertolongan dan inayah Allah Subhanahu wa taala. D. Menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki. E. Menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskan dari kepicikan dunia dan akhirat. F. Mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan kepada masyarakat. G. Menumbuhkan kerukunan dan membuahkan kasih sayang, mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan uswatun kasan. Sekian dari saya, akan disampaikan oleh Bayu. Syarat-syarat zakat. Secara umum, syarat orang-orang yang wajib membayarkan zakat jika mampu adalah orang-orang dengan kriteria di bawah ini. 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Berakal dan baligh. 4. Berkecukupan mampu secara finansial. 5. Hartanya memenuhi nisab. Rukun berzakat. Rukun zakat ialah mengeluarkan barang sesuai ketentuan apabila telah jatuh nisab atau syarat jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan haulnya, batasan setahun kepemilikan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada serah terima antara pemberi zakat dan penerima zakat atau kepada amil zakat dan diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi secara sederhana rukun zakat adalah sebagai berikut. 1. Niat. Untuk menunaikan zakat fitrah harus dilandasi rasa ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Niat dilaksanakan ketika dilakukan penyerahan zakat. 2. Terdapat pemberi zakat atau muzaki. Muzaki adalah orang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Kriteria muzaki menurut hadis adalah beragama Islam, merdeka, harta dimiliki secara sempurna, mencapai nisab dan telah haul. 3. Terdapat menerima zakat atau mustahik. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kriteria mustahik tercantum dalam surat At-Taubah 9.60. 4. Ada harta yang dizakatkan. Sebelum kami tutup presentasi ini, barangkali dari kawan-kawan ada pertanyaan. Apa pengertian fakir dan miskin? Fakir dan miskin adalah fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. 2. Miskin, mereka yang telah memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan manfaat dari apa yang telah saya sampaikan, khususnya bagi manfaat dari apa yang telah kami sampaikan, khususnya bagi diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat selama 10 menit ke depan. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai zakat. Pada akhir presentasi kawan-kawan aku semua akan memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, Ibu guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalan saya Zidan Maulana Kafid Effendi yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi zakat. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin. Perkenalkan, nama saya Mustafa Adibul Bigo. Perkenalkan, nama saya Rama Aksa Putra. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi saya persilakan kepada Rara untuk menjelaskan materi yang pertama. Pengertian zakat sebagai salah satu rukun Islam. Zakat ditunaikan untuk memberikan kepada golongan yang berhak menerima insaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, garimin, fi sabilillah, ibnu sabil. Tujuan, hikmah, dan keutamaan zakat. A. Membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. B. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al-gharimin, ibnu sabil, dan para mustahik lainnya. C. Membina dan merentangkan tali solidaritas atau persaudaraan sesama umat manusia. D. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme. E. Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal. F. Menghilangkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. G. Mencegah jurang pemisah kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Hikmah zakat. A. Mensyukuri nikmat Allah, meningkatkan suburkan harta dan pahala, serta membersihkan diri dari kekotoran, kikir, dan dosa. B. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibat. C. Mengurangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan. D. Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. E. Mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasih. F. Merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong. Keutamaan zakat. A. Menumbuhkan pahala. B. Memberi berkat kepada harta yang tinggal atau setelah dizakati. C. Menjadi sebab bertambahnya rezeki, pertolongan, dan inayah Allah Subhanahu wa taala. D. Menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki. E. Menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskan diri kepicikan dunia dan akhirat. F. Mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan kepada masyarakat. G. Menumbuhkan kerukunan dan membuahkan kasih sayang, mengembangkan rasa tanggung jawab, dan menghasilkan uswatun hasanah. Syarat zakat.
Secara umum syarat orang-orang yang wajib membayar zakat jika mampu adalah orang-orang yang dengan kriteria di bawah ini. 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Berakal dan balik. 4. Berkecukupan mampu secara finansial. 5. Hartanya memenuhi nisab. Rukun berzakat. Rukun zakat adalah sebagai berikut. 1. Niat. 2. Terdapat pemberi zakat atau muzaki. 3. Terdapat penerima zakat atau mustahik. 4. Ada harta yang dizakatkan. Sebelum kami tutup presentasi ini, barangkali kawan-kawan ada pertanyaan. Demikian presentasi saya. Demikian presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah saja. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan manfaat dari apa yang telah saya sampaikan, khususnya bagi dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya Rayhan yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi zakat. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Azamah Zahadib, Muhammad Abisatya Firdaus, Iqbal Badranaya Putra Ramdhani. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi kami persilakan kepada Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini memiliki kesempatan lagi untuk mengupdate terjemah matan kitab Fathul Qorib, melanjutkan terjemah matan kitab Fathul Qorib kitab Salat bagian 4 yang membahas tentang tema-tema 1. Hukum memakai kain sutra dan emas. 2. Kewajiban-kewajiban terhadap mayit. 3. Salat jenazah. 4. Menguburkan mayit. 5. Hukum menangisi mayit. Kali ini Rumah Muslimah akan menambah terjemah kitab Fathul Qorib kitab zakat bagian 1. Tema-tema yang dibahas dalam terjemah kitab Fathul Qorib kitab zakat bagian 1 ini adalah sebagai berikut. 1. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati. 2. Zakat binatang ternak. 3. Syarat wajib zakat binatang ternak. 4. Zakat emas dan perak. 5. Syarat wajib zakat emas dan perak. 6. Zakat hasil pertanian dan buah-buahan. 7. Syarat wajib akad hasil pertanian dan buah-buahan. 8. Nisab onta. 9. Nisab sapi. 10. Nisab kambing. Kitabuz zakati, kitab tentang zakat. Ma tabiu fihi zakatu, jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan. Zakat wajib dikeluarkan dari 5 jenis harta, yaitu binatang ternak, barang berharga, hasil pertanian, buah-buahan, dan barang dagangan. Zakatun mawasi, zakat binatang ternak. Adapun binatang ternak yang wajib dizakati ada 3 jenis, yaitu onta, sapi, dan kambing. Surutul wujubun zakati mawasi, syarat wajib zakat binatang ternak. Syarat wajib zakat binatang ternak ada 6 macam, yaitu Islam, merdeka, kepemilikan penuh, mencapai 1 nisab, haul, dan digembalakan. Selanjutnya saya serahkan kepada Abi. Zakatul dahabi wa fiddati atau zakat emas dan perak. Al-asman, barang berharga ada 2 macam, emas dan perak. Syurutu wujubi zakati dahabi wa fiddati, syarat wajib zakat emas dan perak. Syarat wajib zakat barang berharga emas dan perak ada 5. Islam, merdeka, kepemilikan penuh, mencapai 1 nisab, dan haul, genap 1 tahun. Saya serahkan kepada Iqbal. Zakatuz zaru'i wassimari
Adapun hasil pertanian wajib dizakati jika memenuhi 3 syarat. Hasil pertanian tersebut berasal dari tumbuh yang sengaja ditanam manusia, merupakan makanan pokok yang tahan disimpan lama, mencapai 1 nisab, yaitu 5 wasak, 1 tanpa kulit. Adapun buah-buahan yang wajib dizakati ada 2 macam, buah kurma dan buah anggur. Surutu wujubi zakati jurui wasimari. Syarat wajib zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Syarat wajib zakat hasil pertanian dan buah-buahan ada 4. Islam, merdeka, kepemilikan penuh dan mencapai 1 nisab. Zakatut tijaroti, zakat perdagangan. Adapun barang dagangan ia wajib dizakati jika memenuhi syarat-syarat yang ada pada barang berharga emas dan perak. Sebelum kami tutup presentasi ini, barangkali dari kawan-kawan ada pertanyaan. Penutup demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan manfaat dari apa yang telah saya sampaikan, khususnya bagi diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya Muhammad Rabi Muazzam yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi zakat. Adapun anggota kelompok saya yang terdiri dari Muhammad Rafli Putra Bahri, Miko Ali Pratama, Akmal Alafsi. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertanyaan. Ke sesi pertama adalah pembukaan. Sebelum itu mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyampaikan materi, persilahkan kepada untuk menjelaskan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Rafi Putra Bahri. Kitabut Taharati, kitab tentang zakat. Matajibu fihi zakati, jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Zakat wajib dikeluarkan dari 5 jenis harta, yaitu binatang ternak, barang berharga, hasil pertanian, buah-buah, dan barang dagangan. Zakat binatang ternak. Adapun binatang ternak yang wajib dizakati ada 3 jenis, yaitu onta, sapi, dan kambing. Syarat wajib zakat binatang ternak adalah 6 macam. Islam, merdeka, kepemilikan penuh mencapai 1 nisab, haul genap 1 tahun dan digembalakan. Akan dilanjutkan oleh saudara Miko Alif Pratama. zakata dahabi wa fidoti. Asetma barang berharga ada 2 macam, emas dan perak. Syarat wajib zakat barang berharga emas dan perak ada 5. Islam, merdeka, kepemilikan penuh mencapai 1 nisab dan haul genap 1 tahun. Adapun hasil pertanian wajib dizakati jika memenuhi 3 syarat. Hasil pertanian tersebut berasal dari tumbuhan yang sengaja ditanam manusia. 2. Merupakan makanan pokok yang tahan disimpan lama. 3. Mencapai 1 nisab, yaitu 5 wasak, 1 tanpa kulit. Adapun buah-buahan yang wajib dizakati ada 2 macam, buah kurma dan anggur. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akmal Al-Habsi. Syarat wajib zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Syarat wajib zakat hasil pertanian dan buah-buahan ada 4. Islam, merdeka, kepemilikan penuh dan mencapai 1 hisab. Zakatun tijarati, zakat perdagangan. Adapun barang dagangan ia wajib dizakati jika memenuhi syarat-syarat yang ada pada barang berharga atau emas dan perak. Sebelum kami tutup presentasi ini, barangkali dari kawan-kawan ada pertanyaan?
Boten. Demikian prestasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan manfaat dari apa yang telah kami sampaikan, khususnya bagi diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amin bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani.